Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Stepmom's Dessert. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang sebuah keluarga di mana di situ ada seorang ibu tiri yang kayaknya kurang dipuasi nih sama suaminya. Penasaran dong gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan Jian dan Sang Ji yang merupakan suami istri lagi enak-enak. Wah, awal film udah dapat yang enak-enak nih. Tapi karena terlalu menikmatinya sehingga mereka nggak sadar kalau anaknya yang bernama Binji lagi ngintip. Aduh, awas tuh, ntar jadi ada yang bangun deh. Pagi harinya mereka bertiga sarapan bersama. Di situ mereka sambil ngobrol-ngobrol. Sepertinya lagi ngobrolin tentang sekolahnya si Binjin yang kurang tekun nih. Karena raut mukanya si ayah terlihat nggak enak banget tuh. Setelah selesai sarapan, Sang Ji pun pamit untuk berangkat bekerja. Kemudian terlihat Jian yang lagi beres-beres rumah. Ya, karena mungkin semalam dia kurang puas, jadi beres-beresnya ditunda dulu sebentar ya. Dan Jian pun mainin gunung aktifnya. Selang beberapa saat, ada tetangga mereka bernama Jinhee datang. Kemudian Jian dan Jinhee ngobrol-ngobrol bareng. Di situ Jinhee mencoba untuk meminjam uang. Jinhee mengatakan kalau sekarang dia nggak punya pekerjaan. Ya, giliran ada maunya aja dateng deh. Kalau enggak, boro-boro dateng. Nongol dikit aja enggak. Hayo, ada yang samaan nggak nih? Scene berganti pada malam harinya. Jian berusaha ngomong ke Sang Ji kalau tadi siang Jinhee datang hendak meminjam uang. Tapi Sang Ji nggak ngasih karena keadaan perusahaan yang lagi sulit. Ya, mungkin efek pandemi kali ya. Kemudian Jian pun pergi nengok kamar Binjin. Ternyata kalian tahu nggak guys, si Binjin ini lagi senam 5 jari. Di situ Jian terlihat seperti ingin ikutan. Namun karena dia sadar kalau Binjin adalah anak tirinya, jadi dia memilih menahan keinginannya dan tidak mau mengganggu Binjin. Yang kemudian Jian pun kembali ke kamar. Di situ Sang Ji minta jatah enak-enak, tapi Jian menolak. Kira-kira kenapa ya Jian nolak? Padahal pas lagi ngintip Binjin tadi, kayaknya si Jian ini udah terlihat klimak-klimuk tuh. Keesokan harinya terlihat Binjin yang lagi terbayang-bayang akan adegan antara ayah dan ibu tirinya. Sampai-sampai saat dia belajar jadi nggak fokus. Mungkin ada yang bangun tapi bukan tekad ya guys, sehingga mengganggu posisi duduk Binjin. Scene berganti saat si Sang Ji lagi di kantor, dia datangi oleh Jinhee. Si Jinhee ini berniat mau pinjam uang. Tapi malah terjadi enak-enak antara Sang Ji dan Jinhee. Ya, namanya laki-laki kayak kucing guys. Kalau dikasih ikan asin, langsung deh disergap. Beberapa saat kemudian, saat si Sang Ji ini udah pulang di rumah, dia nggak bisa berhenti ngebayangin enak-enaknya tadi siang sama Jinhee. Mungkin goyangannya Jinhee yang terlalu hot, jadi bikin susah move on gitu. Lagi asik-asik ngelamun, tiba-tiba Jian yang baru saja mandi menghampirinya. Tapi kayaknya Sang Ji nggak fokus ke Jian nih, jadi Jian memilih pergi ke kamar Binjin. Si Binjin ternyata lagi senam 5 jari lagi nih guys. Jian pun menghampirinya dan terjadilah enak-enak di situ. Ya, sama ayahnya nggak dapet, bolehlah sama anaknya. Keesokan harinya, Sang Jin pamit untuk berangkat kerja, menyisakan Jian dan Binjin yang ada di rumah.
Di kesempatan itu mereka nggak mau nyanyain dong, dan digunakan untuk saling bercumbu-cumbu mesra. Mumpung rumah sepi, pokoknya tarik terus. Sedangkan Sinjin ternyata malah pergi ke tempat Jinhee. Lalu mereka langsung berenak-enak. Duh, ini keluarga yang sungguh membingungkan. Ayah sama anak kelakuannya sama aja nih. Ibunya juga ya? Aduh, Mimin jadi bingung deh. Setelah enak-enak, si Jinhee ini telepon ke Jian dan ngomong kalau dia akan menjadi guru les bagi Binjin. Scene berganti pada malam harinya saat si Sang Jin ini udah pulang ke rumah, dia ngobrol bareng Jian dan Binjin. Di sini dia ngomong kalau Jinhee akan menjadi guru privat untuk Binjin. Mungkin dalam hati si Sang Jin ini bahagia banget ya, karena bisa sering-sering ketemu sama Jinhee pastinya. Setelah selesai ngobrol-ngobrol, dan saat Binjin mau tidur, dia terbayang-bayang dengan Jian yang bodinya aduhai seksi menggoda. Pada keesokan harinya, Sang Jin menyuruh anaknya itu untuk mulai belajar dengan Jinhee. Asik, guru cantik nih. Tapi bukannya belajar tentang pelajaran, malah dibelajarin enak-enak nih sama guru lesnya sendiri. Ini sih namanya les plus-plus ya guys. Scene berganti pada beberapa saat kemudian Jian mengajak Jinhee untuk ketemu. Di situ Jian mengatakan kalau dia udah tahu semuanya. Ya, termasuk tentang Jinhee dan Sang Ji yang sering enak-enak. Karena udah ketahuan, si Jinhee pun mengakui semuanya. Kemudian setelah menemui Jinhee, giliran kini Jian bertemu dengan Sang Jin. Jian ngomong kalau dia tahu apa yang dilakukan Sang Jin di belakangnya. Dan mengatakan tentang semua yang telah terjadi. Jian pun minta untuk bisa enak-enak dengan Binjin. Ya, ini mah bisa dibilang kesempatannya si Jian juga ya guys, biar dapat berondong terus. Dia juga ngomong, biar semua ini terjadi dalam satu rumah. Ya, mungkin biar impas kali ya. Tapi gimana rasanya ya? Di akhir film diperlihatkan Jian lagi enak-enak sama Binjin yang disaksikan oleh Sang Jin dan Jinhee. Dan film pun selesai. Dari film ini kita belajar ya guys, arti sebuah kesetiaan. Ya, mana yang setia, mana yang mau enaknya aja. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan terus video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.